Kita telah melakukan setup pada model. Jadi kalau lihat di sini ada di bagian eh, model, dan selanjutnya akan kita lakukan adalah kita akan melakukan setup pada bagian views, URL, dan juga template. Perlu kita pahami bahwa pola di Django mulai dari user. Ketika user mengakses sebuah website, maka dia akan request melalui sebuah URL. URL itu apa? URL itu adalah alamat yang di atas, misalkan localhost tabungan, seperti itu. Jadi dari URL ini dia akan dihandle oleh sebuah views, dan views ini di dalamnya nanti akan ada template HTML bagian apa yang di render. Kita akan kembali ke VS Code kita. Di sini kita bisa lihat ada satu buah URL di dalam folder banking app. Kita akan menambahkan satu buah URL lagi di sini supaya bisa masuk, menambahkan dari aplikasinya, aplikasi tabungan. Nah, di sini akan saya tambahkan pet tabungan, dan kita akan include tabungan.url, pet tabungan include. Nah, ini kalau masih coding artinya dia belum ada filenya ya, jadi kita perlu import. Kita bisa menggunakan autocomplete, code fix, lalu import. Ini bisa dilihat sini sudah ada include-nya. Terus kita save. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam folder tabungan, karena di sini bisa dilihat tabungan.url, artinya di sini harus kita buat satu buah file .urls.python. Jadi kita bisa kopas dari template sebelumnya. Di sini kita bisa kopas, misalkan kita import pad, dan juga kita import views yang ada di sini, dan nama dari URL-nya adalah tabungan. Kemudian kita masukkan URL pattern-nya di sini, URL pattern, dan kita bisa tambahkan di sini, tambahkan di sini misalkan kita ingin menambahkan list dari buku ada di sini ya. Jadi ini viewsnya nanti kita punya fungsi namanya list buku, dan kita namakan sebagai list buku. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita akan ke views, bisa dikontrol klik untuk pengguna Windows. Di views kita akan tambahkan fungsi, karena di sini kita bilang list buku, berarti di sini harus kita tulis sebagai list buku ya. Jadi di list buku ini apa? List buku ini kita akan coba mengambil data def list buku request kedua. Kemudian nanti kita akan query data ke DB, kemudian return render request, koma, kita akan file HTML yang kita render, dan juga variabel misalkan konteks. Di sini kita punya variabel konteks, misal kita kosong, kita konteks. Nah, ini adalah template akan merender sebuah fungsi list dari list buku, dan konteks adalah variabel. Ini bisa kita ganti dengan variabel apapun gitu ya, misalkan variabel data, artinya di sini harus kita ganti juga data ya. Dan ini nanti akan dirender oleh sebuah template yang ada di sini ya. Jadi kita belum punya template. Kita cara template-nya adalah kita di bagian tabungan kita bikin sebuah folder templates. Nah, di sini misalkan kita punya folder
buku gitu ya, folder buku, dan nanti kita punya file misalkan list.html. Artinya apa? List HTML. Misal di sini saya tulis tag list HTML. Oke, artinya diffuse akan saya tulis sebagai buku list.html. Jadi sampai sini dulu. Artinya kita punya path tabungan ya, URL baru. Dapat dari mana? Dapat dari URL yang paling awal sini. Jadi di sini kita bilang bahwa akan diakses melalui slash tabungan ya, dari rootnya ya. Jadi localhost 8000/tabungan, dan di sini tidak ada path, tapi hanya tabungan, akan merender list buku. Kita akan coba menggunakan browser. Kita jangan lupa untuk kita kembali nyalakan. Ya, ini konsol kita. Kita clear dulu, kita running lagi Python manage run server. Oke, normal ya, tidak ada error. Terus kita menuju ke Chrome. Di sini kita bisa akses. Tadi URL kita adalah localhost/tabungan ya. Ya, ini list HTML. Jadi list HTML ini adalah HTML yang kita render ada di mana? Ada di dalam folder list.html ya, yang tadi kita sudah edit. Nah, jadi kalau nanti di sini kita ganti, jadi di sini kita ganti. Misalkan di sini saya pengen ganti halo, ini adalah page yang kita render di HTML. Seharusnya di browser akan berubah ya. Kita akan cek di browser. Ya, belum berubah. Kita refresh. Ya, jadi valid. Jadi sekali lagi kita sudah berhasil menghubungkan antara URL, views, dan template ya. Kita ulang sekali lagi. Di sini ada URL bawaan dari projectnya ya, urls.python. Kita tambahkan satu path gabungan, dan di sini kita include dari aplikasi tabungan ya, dan ada file URLs. Jadi bisa diklik, ada di mana? Ada di folder tabungan, di file URLs, dan kita tambahkan satu buah path. Kalau kita ganti path di sini, misalkan di sini kita ganti buku, maka tentu saja kita akan melihat di dalam browser, kalau kita refresh, ini pasti error, not found ya, karena tidak ada page dengan hanya tabungan. Seharusnya kita tuliskan tabungan/buku. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kita bebas gitu ya, kita bebas menentukan URL ini mau apa ya. Cuman karena ini masih di bagian rootnya, kita tidak pakai /buku. Jadi kita kembalikan ke buku, dan kita bisa akses di browser dengan tanpa buku ya. Enter. Oke.